Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puja, puji, serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ilahi rabbi, Sang pemilik alam semesta, karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya, dan juga tak lupa nikmat iman dan juga nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi kembali, dan juga bertolabul ilmi, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Ratna. Ya. Terima kasih sudah Hmm. bergabung, Ibu. Alhamdulillah, sekarang bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2024 yang merupakan pertemuan pertama untuk tahsin Ya. kedua untuk modul A. Insya Allah nanti Ustadz Ari akan menyampaikan materi yang lebih seru lagi, yang tentunya akan lebih menantang lagi untuk ibu-ibu semua. Mangga untuk ibu-ibu semua nanti boleh dipersiapkan untuk catatannya, mushafnya, dan juga disiapkan juga untuk dirinya, terutama dalam menerima materi pada malam hari ini. Dan demi kelancaran kajian ataupun kelas pada malam hari ini, marilah kita awali bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustadz Ari, bagaimana sudah siap Ustadz? Insya Allah. Siap. Insya Allah baik. Mangga untuk Ustadz Ari, Gesa persilakan. Baik. Syukur Agesa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Untuk di kelas privat hari Selasa ini ibu-ibu rata-rata ya, alhamdulillah ya. Jadi saya akan sebutkan hanya ibu-ibu saja. Semuanya Di sini ibu-ibu, Ustadz. meskipun ada bapak-bapak Agesa dan saya. Pesertanya untuk peserta mungkin Ya, banyak yang ibu. Nanti oke, kita di siap. sini nemenin Ustadz aja. Nah, Biar Oke. biar nggak kalah saing gantengnya ya. Siap. Baik, Bangga bangga. kita mulai ya. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan mulai untuk kajian malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wassalam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tentunya masih memberikan kita harapan, ya, masih memberikan kita kesempatan, yaitu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya melaksanakan perintah-perintahnya, ya ibu-ibu sekalian ya, yaitu membaca Al-Qur'an dengan tartil. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, sering saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ini salah satu landasan kenapa kita harus belajar tajwid, kenapa kita harus belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, ya, terus memberikan hak dan mustahaknya. Salah satunya ini, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa mempelajari Al-Qur'an itu mudah. Walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Berarti Al-Qur'an itu memang untuk dipelajari, gitu ya. Tidak ada hanya Al-Qur'an doang disimpan di etalase gitu kan ya. Tidak, tapi harus dipelajari ya. Baik ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah juga memberikan kemudahan kelancarannya kepada kita semua, beserta mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk memahami ilmu-ilmu yang akan disyarkan insyaallah ya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan mulai kembali
dan juga alhamdulillah materi pada malam hari ini materi terbaru ya, yaitu tahsin 2 ya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, tahsin 1 itu seperti halnya level ke-1 ya, level dasar ya. Jadi kita hanya mengenal yang namanya mad ya, mad 2 harakat, mad 4 harokat, mad 6 harakat. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Kita akan murojaah dulu ya. Karena murojaah ini penting sekali dan sebagaimana pernah saya sampaikan ibu-ibu sekalian ya, bahwa metode atau penerapan pola yang ada di Sobat Ngaji ini tidak akan jauh ya. Jadi akan mirip-mirip, satu wajah gitu ya. Tapi beda hukum gitu ya. Nah, tahsin 2 ya, sebagaimana kalau sudah tahsin 2 level kedua ya, jadi lebih pedas lagi ya. Tapi insya Allah mudah kok ya. Mudah, insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Karena yang memberikan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya kita niatkan yang pertama adalah pahalanya sehingga kita ringan untuk mempelajarinya ya. Baik, sebelum memasuki ke tahsin 2, kita akan memurojaah terlebih dahulu ya, ibu-ibu sekalian ya. Kita akan memurojaah pola-polanya saja. Dari mulai tahsin ke-1 ya. Nah, oke, sebetulnya ini tidak usah diperlihatkan lagi sepertinya ya, karena sudah pada lancar. Baik, sebelum ke sini kita akan murojaah dulu 7 tanda mad panjang 2 harakat ya. Ada rumusnya, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, masih ingat rumusnya? Ya, Coba 3, 2, 2. disebutkan. Nah, 3, 3, 2, 2. 2, 2. Ada 4 pola ya, ada 4 urutan ya. Urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan keempat. Urutan pertama 3, 2, 2, kedua fathah, kasroh, dhammah ya. Terus urutan ketiga jumlahnya ya, jumlah harakatnya. Apa jumlah fathahnya? Fathah, fathah, fathah. Nah, ini harus ingat lagi nih. Kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Nah, ya. Baru keempat dilengkapi. Yuk, dilengkapi. Ibu-ibu sekalian, fathah bertemu apa di sini? Kata ketemu alif. Iya, harus ingat lagi. Fathah bertemu Alif bengkok. alif bengkok, fathah berdiri. Kasrohnya ada 2. Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh berdiri. Dhammah bertemu wawu sukun. Dhammah terbalik. Dhammah terbalik. Oke, 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Dhammah bertemu wawu sukun, dhammah terbalik. Oke, ya. Siap, kita murojaah dulu. Saya satu kali, semua satu kali. Boleh di di-on-kan ya mikrofonnya ya. Siap. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. 1, 2, 3. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Oke, cukup. Berikutnya, mohon maaf. Berikutnya pola mad panjang 4 sampai 5 harakat ya. Nah, di sini. Saya buka. Nah, ya, siap. Huruf ba saja ya. Bana 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 ba ana ba bana bana ba ana ba 1, 2, 3. Bana 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 Oke, cukup. Berikutnya mad panjang 6 harakat. Ya, ya. Nah, di sini sudah saya bagi ya. Ini hasil dari murojaah kelas hari Senin juga ya. Nah, jadi untuk pola mad panjang 6 harokat itu sudah dibagi-bagi ya. Ada yang 2 harakat, ada yang 4 harakat, ada yang 6 harakat ya. Siap, diikuti saja ibu-ibu sekalian. Saya satu kali, ibu semua satu kali. Bana bana. Silakan, 2 harakat dulu.
Bana bana. bana. Ba'ana ba'a. 4 harakat. Ba Ba, ana ba. Ya, sekarang 6 harakat. Banna al-ana. Yuk, 1, 2, 3. ba Ba, anna a, Oke, baik. Berikutnya bagi yang mampu ya, bagi yang mampu kita gabungkan dari 2 harakat, 4 harakat sampai 6 harakat. Bagi yang mampu nafasnya panjang ya. Ini hanya mengenalkan saja. Tapi nanti dicoba saja ya. Bagi yang kurang nafasnya ya narik nafas saja ya di pertengah-tengah. Siap. Polanya seperti ini ketika digabungkan. Bana bana ba ana ba banna al-ana. Yuk dicoba 1, 2, 3. Bana bana ba ana ba banna al-ana. Gimana? Ada yang kuat, Bu? Ya, bagi yang tidak kuat nggak apa-apa, narik napas saja. Karena ini apa namanya memang dibagi 3 sebetulnya ya. Jadi memang untuk peserta memprakteknya cukup per harokat saja ya. 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat ya. Untuk melatih napas boleh mempraktekkan semuanya gitu ya. Oke, cukup ibu-ibu sekalian ya. Jadi materi di tahsin 1 ini kita hanya mengenal mad ya. Mad 2 harakat, mad 4 sampai 5 harakat dan mad 6 harakat. Sekarang kita akan memasuki ke tahsin 2 yaitu tahap kedua pembelajaran kita. Mad sudah beres, sekarang kita masuk ke pembahasan gunnah ya, yaitu masuknya ke level kedua. Karena level kedua di sini nanti untuk mad itu sudah tidak di ini lagi Bu ya, maksudnya diingatkan pasti ya, tapi sudah tidak akan dibahas lagi madnya ya, melainkan mad itu akan mengikuti ketika kita membaca contoh-contohnya itu ya, pasti akan ada. Oke, di sini kita lihat ini modul A lagi ya, karena sesuai tahapannya ya. Tahapan tahsin 1 ada modul A, modul B, modul C, modul D ya. Tahapan tahsin 2 pun juga ada modul A, modul B, modul C, modul D gitu kurang lebih. Oke, di sini ibu-ibu sekalian mengenal hukum gunnah. Nah, kira-kira gunnah itu apa, Bu? Dengungan ya, secara bahasa ya mempunyai makna dengungan ya. Adapun secara istilah banyak, Bu. Ya, secara istilah saya ketika mencari ya istilah gunnah itu di berbagai sumber gitu ya. Ada yang unik. Gunnah itu adalah sesuatu suara yang indah. Ya, gunnah itu adalah suara yang indah gitu ya. Nah, sehingga dengan dengungan maka bunyi-bunyi suara itu akan menjadi indah ya. Saya teringat itu tuh lagu siapa? Nisa Sabian, Bu. Itu ya. Itu kan digunah tuh didengung. Maka indah, terasa terdengar dengan indah. Maka dari itu Al-Qur'an juga ketika kita mempraktekkan gunnah itu akan indah ya. Bacaan Al-Qur'an kita akan indah, akan terasa ya, yang membuat indah itu adalah tajwid, gunnahnya itu ya. Panjang pendeknya itu ya yang membuat keindahan Al-Qur'an itu terdengar dengan ya indah itu ya, seperti itu. Seperti halnya kita misalkan membaca Al-Fatihah ada di ayat terakhir ya, ayat ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau dipendekkan nggak indah, dikarenakan yang mengindahkan bacaan Al-Qur'an kita adalah tajwid ya. Salah satunya adalah hukum gunnah juga sama ya. Makanya ada
Nah, cuman saya tidak memasukkan itu ya. Pokoknya ada ya sumbernya itu di apa di ilmu-ilmu tajwid juga, yang mana guna itu adalah suara yang merdu, suara yang indah gitu ya. Nah, itu. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah gunnah akmal. Nah, masih ingat Bu? Pernah di tasin besar kita bahas, atau misalkan kalau apa namanya? Belum menyimak di tasin besar, akmal itu yang paling sempurna, ya. Akmal yang paling ya, di sini paling afwan. Paling sempurna. Nah, ya. Yang paling sempurna, akmal. Makanya kalau ada yang namanya akmal, paling sempurna tuh ya. Doanya paling sempurna. Nah, itu. Gunnah akmal. Kita akan bahas gunnah akmal, dan insya Allah mudah-mudahan ini apa namanya menjadi modul yang pernah disampaikan di modul-modul sebelumnya. Solusi belajar mengenal hukum gunnah akmal, mudah dan praktis untuk pemula ya. Karena kita saat ini belajar itu kita pemula ya. Baik ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, di sini gunnah sudah kita ketahui bahwa gunnah itu adalah dengungan ya. Akmal itu yang paling sempurna, berarti dengungan yang paling sempurna ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama tajwid ya terkait dengan gunnah. Nah, ini pembahasannya ya. Gunnah musyaddadah dan idgham mimi yang akan kita bahas. Tapi kita akan bahas satu persatu dulu ya. Nah, sebagaimana para ulama mengatakan bahwa di sini pun juga diambil dari dirosah ilmu tajwid ya, yaitu di kitabnya Lil Mutaqaddimin ya, pada halaman 84 istilah gunnah. Nah, para ulama menyebutkan bahwa di sini ada sautun yakhruju minal khayshumi, al khayshum ya, rongga hidung ya, al khayshum ya, al khayshumi wa takunu tabiat. Nah, jadi tabiat gunnah itu ada di huruf lin nuni wal mimi ya, ada di huruf nun dan mim. Tuh, Bu ya. Jadi ini luar biasa. Jadi gunnah itu adalah suara yang keluar dari hidung yang merupakan tabiat huruf nun dan mim. Sebagaimana pernah saya sampaikan tabiat ya. Tabiat itu sesuatu yang betul-betul tabiatnya seperti itu ya, seperti mat tabi'i ya. Diambil dari kata tabiat, yang mana seperti halnya tabiat seseorang yang benar, yang tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Jadi pas gitu ya. Nah, ini pun juga sama ya, ibu-ibu sekalian. Ketika kita menemukan mim dan nun, pernah menyadari tidak ibu-ibu sekalian? Kalau kita mengucapkan mim dan nun, coba sekarang kita praktekkan hidung kita tutup. Ditutup ya. Hidung kita tutup, ucapkan makna. Coba. Makna. Masuk ke hidung tidak? Ibu-ibu sekalian. Makna. Masuk ke hidung tidak? Masuk ya. Masuk ya. Berarti huruf mim dan nun sebelum diberikan tasdid, tetap huruf ini sudah mempunyai karakter, ciri khasnya adalah gunnah. Di semua huruf hijaiyah cuman mim dan nun saja. Maka dari itu pernah saya sampaikan, mim dan nun itu sebagai peran utama gunnah ini nih. Mim dan nun. Pelakunya ini gitu ya. Pelakunya ini. Ketika ibu-ibu sekalian membaca Al-Qur'an, terus ada ikhfa ya. Ada iqlab, idgham bi gunnah, gunnah musyaddadah. Pokoknya yang apa namanya? nuansa-nuansa gunnah, nuansa-nuansa dengungan. Pelakunya adalah mim dan nun, ya. Meskipun ada istilah nun mati atau tanwin. Nah, kok tanwinnya enggak dibawa? Kira-kira tanwin itu apa, Bu? Masih ingat? Tanwin itu adalah nun sukun. Sama ya. Contoh, saya ingatkan kembali. Di sini ada abadan. Nah, contoh-contoh yang sudah-sudah ya. Abadan ini sama dengan a, ba, da, dan nun. Tuh, ya. Jadi tetap ibu-ibu sekalian, tanwin pun juga termasuk nun. Ya. Maka peran utama dengungan adalah mim dan nun. Ini ketika harokat.
Sekarang ketika kita sukunkan, coba ya. Kita sukunkan, ibu-ibu sekalian. Ada mim sukun, ada nun sukun. Sekarang kita tutup lagi hidung kita. Gunahnya lebih nambah tidak? An. Oh ya. An. Lebih berat. Lebih berat tidak? Nah, coba kita praktekkan ya. Hidungnya ditutup, Bu. Ditutup hidungnya. Kita ucapkan yang atas dulu. Ma-na. Yuk dicoba. Ma-na. Sambil menutup hidung. Nah, terus berikutnya kita sukunkan. An. Nah, lebih berat yang mana? Yang sukun. Yang kedua. Yang kedua sukun. Nah, itu nanti kaitannya dengan level gunah ya. Jadi ada level gunahnya, ada levelnya. Gunahnya ada. Jadi mim dan nun itu ketika berharokat tetap ada gunahnya, Bu. Ya, ada gunahnya. Ketika disukunkan, gunahnya nambah. Ketika ditasydidkan, gunahnya lebih. Nah, gitu. Ya, maka insya Allah kita akan bahas pada malam hari ini ya. Siap, bismillah, Bu. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah gunnah musyadadah. Gampang banget, Bu, untuk memaknai gunnah musyadadah. Gunnah itu yang tadi dengungan, ya, musyadadah bertasydid gitu doang. Ya, musyadadah itu tasydid, syiddah. Syiddah syiddah sifat daripada tasydid juga sama ya. Makanya ada syiddah, ada musyadadah, ada tasydid gitu ya. Sama ya kaitannya dengan nanti dengan tasydidnya itu sendiri ya. Nah, kalau di sini gunnah musyadadah. Gunnah musyadadah ialah apabila nun atau mim yang bertasydid tuh, Bu. Ya. Mau itu di mushaf Madinah, mau itu di mushaf Indonesia, bentuknya mim bertasydid. Gitu ya. Mim bertasydid. Oke? Mim dan nun. Ini tentunya peran huruf gunnah adalah mim dan nun. Ini pelakunya, Bu, ya. Jadi yang membuat ikhfa mim dan nun, ya. Yang membuat idgham bi gunnah mim dan nun, gitu ya. Terus yang membuat kalau idgham bi gunnah nun saja ya. Idgham bi gunnah nun saja. Nah, kalau mim nanti kaitannya dengan mim sukun bertemu ba. Tapi tetap memang dua huruf ini yang menjadi pelaku gunnah, ya. Oke, kita lihat di sini. Ada catatan kaki, Bu. Nah, ini saya tulis, ini bukan salah ya. Bukan salah kok, ada satu tercantum di sini. Ini bukan. Ini menunjukkan bahwa ada catatan kaki. Kita lihat yang pertama. Di Mushaf Al-Quran Indonesia tajwid berwarna, gunnah musyadadah, ya, gunnah bertasydid yang tadi mim tasydid dan nun tasydid diberikan warna magenta, Bu. Ya, jadi biar tahu warna juga ya. Nah, dikarenakan di sini saya yakin ibu-ibu sekalian ada yang membuka Mushaf Al-Quran Indonesia yang berwarnanya, ada yang polosnya juga. Tapi insya Allah kita akan belajar yang warna dan yang polos biar lebih paham ya. Dikarenakan kebanyakan kita hanya pahamnya itu warna saja ya. Tapi insya Allah di Sobat Ngaji dua-duanya kita bahas ya. Nah, sekarang kita ngebahas dulu yang berwarna ya. Ini hanya catatan saja. Terus berikutnya kita lihat di sini. Cara membaca gunnah atau dengungan dibaca sebanyak 2 harakat gunnah. Nah, kalau di sini saya tambahkan 2 harakat gunnah, Bu. Ya. Kenapa disebut 2 harakat gunnah? Kita lihat. 2 harakat gunnah. Ya, bukan 2 harokat saja, 2 harokat gitu ya. Kan biasanya dengungkan sebanyak 2 harokat, ya. Nah, kalau saya tambahkan gunnah biar paham, karena di sini ada catatan kaki lagi, ya. Kita lihat yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah catatan bukan termasuk 2 harokat mad tuh, Bu. Jadi ada 2 harokat gunnah, ada 2 harokat mad. Jadi beda nih, beda, Bu, harus dibedakan, ya. Ada gunnah, ada mad, 2 harokat ini. Ya, ini harus betul-betul kita pahami. Karena kalau misalkan kita menggunakan 2 harokat mad, terbayang tidak, Bu? Ya, kalau misalkan kita membaca anaba ya, ada amma gitu ya. Ada amma nih, ada mim bertasydid. Kalau kita gunakan 2 harokat mad, contoh misalkan ada bana gitu ya. Nah, ini ya. Ada bana. Nah, itu kan 2 harokat. Nah, berarti kalau kita mendengungkan sebanyak 2 harokat mad, pasti bacanya amma. Betul tidak? Amma. Oh, kan? Cuman segitu. Berarti
Dua harakat gunnah itu beda, ya. Makanya di sini kita lihat dua harakat gunnah sama dengan tiga ketukan lamban. Masih ingat tidak, Bu? Kita belajar di mad 4 sampai 5 harokat tuh, ya. Dengan tiga ketukan lamban, ya. Berarti gunnah itu kalau di harokati mad jadi 4, Bu. 4 harokat. Kalau di harokati mad, ya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat, ya. Siap. Sekarang kita praktek dulu, ya. Siap, kita praktek dulu. Siap, Bu, ya? Saya siap. 1 kali, semua 1 kali. Ina. Ina. Nah, ketika kita mengucapkan ina ini sudah masuk gunnah. Cuman gunnahnya gunnah yang tidak sempurna, ya. Karena sudah ketika menutup hidung masuk ina tuh. Ina masuk, ya. Jadi sudah ada gunnahnya. Cuman gunnahnya nanti levelnya ke berapa gitu ya. Ini paling yang tidak sempurna adalah gunnah yang ini, ya. Oke, kita praktekkan yang ini. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian kita akan belajar ketukannya, ya. Jadi ketukan ini adalah ketukan metronom. Ya, kalau di dulu saya ketika belajar musik, ya, saat sekolah lah, ya. Saat sekolah pernah belajar musik, ada yang namanya metronom. Metronom itu ketukan, ya. Tidak hanya untuk musik. Kalau untuk musik, ya, kita ini ambil contoh saja, ya. Bukan berarti kita belajar musik, enggak, ya. Di sini sudah kita kaitannya dengan cara baca Al-Qur'an sesuai turunnya Al-Qur'an, ya. Nah, jadi kalau misalkan musik itu kenapa harus ada metronom? Karena biar konsisten. Ya, biar lagunya itu konsisten. Tidak hanya lagu, Bu, ya. Tidak hanya lagu, tapi membaca Al-Qur'an pun juga harus konsisten. Makanya kalau misalkan kita ketuk seperti ini. Misalkan bacaan saya ketukannya segini, Bu. Nah, segini nih, ya. Ini metronom, ya. Ini harus konsisten, ya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ya, tetap di sini nih. Harus konsisten. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, tetap di sini, ya. Nah, itu disebutnya metronom. Makanya ketukan irama atau ketukan metronom, ya. Makanya pernah mungkin di antara ibu-ibu sekalian mendengar ada bacaannya itu lamban cepet gitu kan. Itu nggak boleh, ya. Kaidah tajwid menyebutkan bahwa itu tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Contoh misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan agak beda tuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Nah, itu enggak boleh, ya. Kan pernah, ya? Pernah saya pun juga mendengar ada yang bacanya seperti itu. Jadi pas di awal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Ya, jadi ketukannya itu beda-beda. Nah, itu tetap menyalahi kaidah tajwid. Kenapa menyalahi kaidah tajwid? Karena ketika kita menggunakan metronom yang lamban, terus dicepatkan, maka harokatnya itu berubah. Betul, ya? Harokatnya itu berubah, Bu. Contoh misalkan pernah disampaikan oleh Al-Ustaz Salman, ya, guru kita. Ada bacaannya hadar, ada bacaannya tahqiq, ada bacaannya tadwir. Atau lebih mudahnya ada bacaan yang cepat, ada bacaan yang lamban, ada bacaan yang tidak cepat, tidak lamban. Itu harus dipilih harus dipilih salah satunya. Jangan tiga-tiganya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang berikutnya hadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terus ayat berikutnya yang yang bacaannya tidak cepat, tidak lamban, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu nggak boleh, ya. Nggak konsisten. Nanti madnya akan berubah tetap, ya. Makanya
Yang kita pakai saat ini ibu-ibu sekalian adalah ketukan irama lamban segini. Yuk dilatih dulu ya. Nah, segini Bu. Tek 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 tek. Nah, ya. Ketukannya segitu. Jangan cepat. Tek 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 jangan, tapi tek tek tek. Nah, itu ya. Maka ketika kita praktekkan di inna ya, makanya pernah saya pakai metode ini, Bu. Ketika mengetuk yang pertama itu adalah di titik ya. Ketukan kedua di tasydid, ketukan ketiga harokat ya. Maka seperti ini. Inna. Nah, gitu. Ukurannya itu ya. Inna. Nah, ukurannya itu, Bu. Ya, makanya kalau diketuk gini. Mudah-mudahan ketukan saya terdengar ya. Nah, 3 kali ya, siap. Inna. Siap. 1, 2, 3. Inna. Kurang. 3 ketukan ya. Ingat 3 ketukan. Afwan, sebentar. Saya coba praktekkan dengan jari saya. Ini gini, Bu, ya. Kan 3 ketukan ya. Misalkan kalau dengan jari juga 3. 1, 2, 3. Tapi ingat, jangan 1, 2, 3. Jangan cepat, lamban. Tek, tek, tek. Inna. Tuh ya. Inna. Oke. Inna. Kalau diketuk, kalau misalkan dengan tepuk, inna. Tuh ya. Jadi harus pas. Harus pas. Ini untuk cara untuk mengkonsistenkan biar bacaan kita konsisten, Bu ya. Khususnya adalah gunah. Karena gunah itu nanti ibu-ibu sekalian akan menemukan ketika di dalam Al-Quran itu satu ayat ada 6 gunah misalkan. Ada 6 dengungan. Mau itu gunah musyadadah, mau itu ikhfa ataupun yang lainnya. Gitu ya. Siap, kita praktek sekarang ya. Yang tadi kita lanjutkan. Siap, saya 1 kali, semua 1 kali. Ina. Ini dulu, Bu. Ina. 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 Inna. Inna. Ina. Ina. Ya, kita gabungkan. Ina. Inna. Ina. Inna. Inna. Ya, ini harus dicek dulu ya, harus dicek dulu. Biar nanti pas ya dengungannya. Siap. Kita mulai dari Ibu Iis dulu. Ya, siap Ibu Iis ya. Ini mohon maaf tidak disapa semua, kita langsung saja ya biar efektif waktunya karena di hari Senin saja kemarin kita agak-agak lebih ya, tapi kita konsistenkan. Siap. Langsung ya Ibu Iis ya. Siap. Praktekkan yang ini. Jadi saya contohkan dulu ya. Nanti ibu semua mempraktekkan gini. Ina. Inna. Ina. Dipisah dulu baru gabung. Ina. Inna. Ina. Nah, itu ya. Siap. Ibu Is dulu. Silakan. Terpisah dulu. Ina. Nanya nggak panjang. Nggak panjang, Bu. Jangan Ina. itu panjang. Ini nggak panjang. Ina. Ina. Ibu Is dulu. Ibu Is dulu. Yang lainnya Afan. Ibu Ratna Afan, Bu. Siap. Ya, Ibu Is dulu ya. Silakan, Bu. Ina. Ya. Inna. Bagus. Ina. Gabungkan, Bu. Ina. Ina. Nah, ina. Oke, bagus. Berikutnya Ibu Ratna. Yuk, Ibu Ratna. Satu-satu dulu. Ina. Inna. Ina. Gabung. Ina. Nah, itu kalau sudah kalau kalau diketuk itu pas 3 banget, Bu, ya. Tapi tentunya sebetulnya kita harus memperkuat feeling yang harus disamakan dengan guru, ya. Mau tidak mau, ibu-ibu sekalian harus sama dengan feeling saya, ya. Jadi kalau misalkan saya dengar di ibu gunanya misalkan Bu kurang, tak berarti harus ditambah, gitu ya. Tapi yang tadi sudah pas, ya. Kalau diketuk juga pas. Ina. Tuh, pas banget. Ina. Ingat, ketukannya ketukan lamban, ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada Ibu Mas Riani. Silakan Ibu Mas Riani. Siap, Ustaz.
Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ina, inna, ina, Gabung. ina. Oke, lanjutkan Ibu Ratnawati. Ina, Nah, nanya jangan panjang. Ina. ina, Iya. ina, Nah, ini baru Ina. ina, Gabungkan, Bu. ina. Bagus. Siap. Kita lanjutkan. Sudah paham ya? Ukurannya, minimal ukurannya, Bu. Ya, ukurannya harus pas. Nah, sekarang tadi Ibu baca baru satu. Baru satu guna ya, guna musyadada. Nah, guna musyadada itu adalah huruf yang mempunyai gunah dan dalam kondisi bertasdid gitu ya. Guna musyadada itu adalah huruf guna yang mana mim dan nun dalam kondisi bertasdid. Makanya sering disebut guna musyadada. Siap. Sekarang kita praktek yang di bawah ya. Siap. Saya satu kali, semua satu kali. Saya contohkan dulu. Ana ina una. Silakan. Ana ina una. Oke ya. Kalau yang tadi kan kita cuman ina itu ya. Sekarang kita tambah. Berikutnya gunanya ada 3. Hati-hati ya. Di sini kita sudah mulai fokus konsentrasi ke konsistenannya ya. Jadi kalau misalkan di sini 3 ketukan gunanya, di sini pun juga harus 3 ketukan ya. Jangan sampai beda. Siap, konsentrasi. Anna inna unna. Kalau diketuk seperti ini, Bu. Anna inna unna. Nah, kalau diketuk seperti ini, ya. Saya ulangi. Anna inna unna. Nah, cuman memang tidak semuanya langsung bisa ya baca dan ketuk. Itu biasanya suka bentrok ya. Dikarenakan saya memang sering sekali mengajarkan dari tahun berapa nih ya dengan ketukan ya, jadi memang sudah terbiasa. Tapi ibu-ibu juga sekalian melatih biar konsisten ya. Tapi sebetulnya yang lebih yang lebih memperkuat itu feeling, Bu ya. Pokoknya kalau misalkan tanpa ketukan juga nggak apa-apa ya. Pokoknya feelingnya harus sama ya. Kalau misalkan kurang gunanya Ibu tambah ya. Kalau misalkan dikoreksi ya. Siap. Kita praktek ulang di sini. Fokus, Bu. Siap. Ana ina una. Silakan. Ana ina ina una. Anna inna unna. Silakan. Anna unna. Nah, ini baru 3. Yang tadi 1, sekarang 3 ya. Konsentrasi di kekonsistenan. Berikutnya. Ama ima uma. Yuk. Nah, sekarang mim tasdid. Amma imma umma. Silakan. Iya, bagus. Siap. Ibu Is, silakan, Bu. Praktek yang tadi ya. Sama. Ini cukup segini, Bu ya? Cukup ya? Yuk, yang ini dulu. Kali pun ini anak. Ana ina una. Iya. Anna in. Enggak kesepat ya. Iya. Iya, kita. Ini mohon maaf Ama sebentar. ima uma. Diulangi. Diulangi, Bu. Yang ama, Pak Ustadz. Yang ama. Ya. Sama ima uma. Am ma im ma ma. Nah, umma. Am ma im ma
ma. Iya, sip, bagus. Alhamdulillah ya. Dan ini memang apa namanya? Kekurangannya gunnah itu kalau di Zoom itu kalau misalkan ibu-ibu sekalian menggunakan handphone misalkan ya, itu akan kesilap ya. Karena gunnah itu masuknya ke noise ya kan. Tapi kalau di laptop ada itunya. Bu, ada settingannya ya. Saya belum sempat settingan di handphone, nanti ya. Malam ini coba saya cek lagi ya, biar nanti suara ibu biar terdengar. Jadi memang guna ini akan jadi noise kalau di handphone ya. Kalau di handphone. Tapi bagi yang di laptop ada settingannya ya. Di laptop itu di-low-kan sehingga noise-nya nggak akan apa namanya nggak akan aktif ya. Sehingga suara saya kan ketika panjang kan masih ada ya. Kalau Ya, dulu hilang. kalau dulu belum disetting hilang Bu ya, hilang. Hilang. Iya. Sekarang sudah disetting. Insya Allah mudah-mudahan di handphone saya cari settingannya ya. Oke, Ya. kita lanjutkan. Ibu Ratna Suminar, silakan Bu. Sama Bu kayak tadi. Ana Iya betul. Ana ina una anna in Nah, nanya kepanjangan Bu, hati-hati. anna inna unna Ah, sip, bagus. ama ima uma amma imma umma. Nah, pertahankan, sudah konsisten ya. Tinggal nanti dipraktekkan. Ini baru latihan pola ini ya, pola pengingat lah ya. Jadi ketika di sini kita lihat maknya tanpa ada mad, sekarang maknya ada mad. Ini sebetulnya murojaah kita ya, ada madnya, ada gunahnya ya. Siap, kita lanjutkan. Ibu Masriani, silakan Bu. Ya, Ustaz. Bismillah. Ana ina una anna inna unna Bagus. ama ima uma amma imma umma. Mantap, bagus. Ibu Ratnawati. Ana ina anna Nah, gabung Bu. anna inna unna Bagus. uma amma imma umma. Nah, kurang nempel Bu. Amma imma umma, nyambungnya kerasa, harus kerasa. Ma Nah, ma-nya masih panjang. Jadi maim, hati-hati langsung aja. Amma imma umma, gitu Bu. ma imma umma. Nah, gitu, masya Allah ya. Sip, alhamdulillah. Sudah paham di sini ya, insya Allah ya. Ukurannya Bu sudah bisa dipahami. Nah, cuman kalau hari Senin kemarin kalau tidak salah ataupun hari Ahad ya. Ini bingungnya itu adalah kebingungan tidak hanya di kita misalkan ya, ataupun di peserta yang lain. Ketika guna itu disebut 2 harokat, kok ini 3 ketukan gitu maksudnya ya. Kan agak kurang sinkron ya. Dikatakan 2 harokat guna, tapi kok 3 ketukan gitu ya. Berarti 3 harokat dong gitu ya. Nah enggak. Maksudnya di sini ya. Makanya saya gambarkan seperti ini Bu. Ketika kita mengetuk yang pertama itu ketukan titik ya. Ketukan kedua ketukan tasdid, ketukan ketiga ketukan fathah. Ya, berarti ketukan ketiga ini adalah sudah pengucapan fathah gitu ya. Jadi miliknya hak vokal ya, hak vokal fathah. Jadi 2 harokatnya itu yang ini Bu ya. Yang ini tetap. Nah, 2 harokatnya yang ini. Yang ketukan ketiga huruf yang dibaca gitu ya. Vokal fathahnya. Nah, sekarang saya sedikit bahas meskipun memang agak rumit di sini ya. Jadi satu ketukan lamban ini bernilai 2 harokat mad. Nah, masih ingat ya di Tahsin 1 modul B ya. Ada garis anak panah seperti ini ya. Nah, ini 2 harokat nih. Jumlahnya 2 harokat satu ketukan lamban ini.
Ini pun juga 2 harokat. Berarti kalau digabungkan, ya, kalau digabungkan menjadi 4 harokat, Bu. Oh ya, di sini jadi 4 harokat. 1, 2, 3, 4 tuh. Jadi 4 harokat. Jadi gunah itu kalau dimadkan menjadi 4 harokat mad, ya. Tapi dalam kaidah tajwid gunah itu tetap disebutnya 2 harokat. Tapi 2 harokatnya adalah 2 harokat gunnah, ya, seperti itu. Sedangkan ketukan ketiganya ketukan vokal, ya. Oke. Kalau misalkan pusing di sini, abaikan aja, ya, abaikan aja. Yang penting 3 ketukan, gitu ya. 3 ketukan, dan ibu sekalian tadi yang sudah baca sudah pas, ya, pertahankan. Next, kita lanjutkan. Hukum yang berikutnya adalah idgham mimi. Nah, idgham itu masih ingat, Bu? Apa idgham? Artinya Idgham. memasukkan. Memasukkan, betul, ya. Memasukkan. Ini yang simpelnya, ya. Memasukkan. Seperti apa selayaknya pedang dimasukkan ke dalam sarung pedangnya, gitu ya. Berarti di sini ada kondisi 2 benda, ya. Benda yang pertama pedang, benda yang kedua sarung pedang. Ketika digabungkan itu idgham. Nah, ya kan ketika digabungkan kan jadi 1, ya. Maka kalau di huruf itu adalah menggabungkan 2 huruf menjadi 1 gitu, kurang lebih, ya. Terus miminya apa, Bu? Mim dan mim, gitu ya. Makanya idgham mimi ini apabila mim sukun bertemu mim bertasdid, itu ada 2 mim, ya. Makanya yang dikenal apa namanya, yang populer, ya, yang populer itu adalah idgham mimi, ya, idgham mimi atau idgham mitslain, ya. Karena idgham mitslain itu agak susah untuk dihafalkan, jadi lebih mudah idgham mimi, gitu ya. Jadi ini yang populernya. Oke, ya, sudah paham, ya. Nah, idgham mimi itu adalah pertemuan mim sukun bertemu mim bertasdid. Seperti biasa, Bu. Lihat di sini, ya, catatan kakinya. Di dalam mushaf Al-Quran Indonesia Tajwid Berwarna, idgham mimi diberikan warna magenta, sama, ya. Sama dengan yang tadi gunah musyaddadah. Nah, cuman di sini kenapa saya tempelkan hukum yang kedua ini? Ya, karena ini termasuk akmal tetap, ya. Jadi akmal itu sempurna, ya. Nah, yaitu adanya mim bertasdid. Nah, cuman ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kalau kita gambarkan mushaf Al-Quran Madinah, ya. Mushaf Al-Quran Madinah itu bentuknya seperti ini. Mim sukun, ya, mimnya tidak ada sukunnya, bertemu dengan mim berharokat. Jadi tanpa tasdid, ya. Jadi tanpa tasdid. Kalau gunah musyaddadah, mau mushaf Indonesia ataupun mushaf Madinah, tunggal, ya. Jadi kalau gunah musyaddadah itu tunggal, Bu. Tunggal, ya, tuh. Jadi tanpa ada hukum apapun di sininya. Gak ada nun sukun, gak ada tanwin, gitu ya. Jadi tunggal. Tunggal sendiri, gitu ya. Tapi kalau idgham mimi, ini harus disertai, ya. Tapi tanpa disertai pun juga nanti, ya betul, disertai, ya. Kalau di mushaf Indonesia itu dipermudah dengan adanya tasdid, Bu. Gitu, ya. Kalau di mushaf Madinah tidak ada tasdid, tapi pertemuan mim dan mim, gitu ya, kurang lebih. Tapi kita fokus ke mushaf Indonesia, bukan Madinah, ya. Kembali ke sini, Bu. Cara membaca guna atau dengungan sama tuh, ya. Dibaca 2 harokat gunah. Sama dengan 3 ketukan lamban. Jadi guna itu semuanya sama, Bu. Ukurannya 3 ketukan. 3 ketukan lamban. Semua guna, ya. Kan guna itu istilah dengungannya. Istilah guna itu adalah dengungan. Maka ikhfa pun juga guna. Idgham bi gunah pun juga gunah, sama, ya. Ikhfa syafawi gunah, sama, ya, disebutnya, ya. Jadi istilahnya adalah dengungan itu adalah gunah. Ukurannya sama, 3 ketukan. Cuman di sini ada catatan, Bu, lihat. Ya, di sini kita lihat ada apa? Dilingkari di sini mim sukunnya. Anggap saja mim sukunnya tidak ada, tuh, ya. Jadi sehingga sama dengan ini berarti, Bu, ya. Kalau misalkan menganggap mim itu gak ada, berarti bacanya nah seperti ini, ya. Imma, tuh, sama, ya. Cara baca ingat, ya. Cara baca. Cuman karena mim sukun ini nggak bisa dihilangkan, tetap harus ada, Bu, ya. Makanya luar biasa Al-Quran, ya, mulia sekali. Jadi Al-Quran itu kalau dari segi tulisan, ya, dari segi tulisan
Ada yang ditulis tapi tidak dibaca, ya. Ada yang ditulis tapi tidak dibaca. Tapi sebaliknya, ada yang tidak ditulis tapi dibaca, gitu ya. Itu ada ya kaidah-kaidah yang seperti itu. Itu luar biasanya. Makanya kalau kita belajar insya Allah menantang ya, menantang dan insya Allah mengasihkan. Mudah-mudahan kita nyaman dengan belajar seperti ini ya. Mudah-mudahan ini datangnya dari Allah Bu, insya Allah ya. Kalau misalkan ibu-ibu sekalian semuanya nyaman belajar, terus semakin menantang pelajaran, semakin semangat kita, oh itu datangnya dari Allah insya Allah ya. Baik, sudah paham ya? Siap, kita praktek ulang Bu. Saya 1 kali, semua 1 kali. Ima, silakan. Ima. 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 Imma. Ima. Nah, sama tidak dengan yang yang tadi Bu, guna musadadah ya, cara bacanya sama. Cuman di sini kita lihat ada mim sukunnya, gitu ya. Siap, kita berikutnya ima, silakan. Ima. Kita gabungkan. Ima imma ima. Ima. Oke, ini cukup hanya untuk contoh karena contoh tadi sudah ibu-ibu sekalian bacakan ya. Siap. 3 ketukannya sudah paham sampai sini Bu? 3 ketukannya ya. Udah paham ya? Ketukan metronomnya harus sama ya. Oke, siap. Kita ulangi. Kita baca yang bawah. Ama ima uma. Silakan. Ama Ima. Nah, ini masih guna musadadah. Saya masukkan ke sini biar apa? Biar cara bacanya sama, Bu ya. Ya, perhatikan. Amma imma umma. Silakan. Amma imma umma. Bagus. Berikutnya. Ama ima uma. Amma Ima. Nah, kita lihat. Yang ini agak beda nih dari segi hukum, Bu. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, yang tadi apa tadi di sini? Anggap saja mim sukunnya tidak ada. Contoh misalkan ya, andai pun ya. Saya coba hilangkan, Bu. Ya. Saya coba hapus nih. Ya, saya coba hapus. Nah, mim sukunnya saya coba hapus. Nah, akan jadi apa nih cara bacanya, Bu? Cara bacanya akan menjadi gunah musyadadah. Ya. Nah, akan jadi seperti ini tuh. Ya, cara bacanya. Jadi sebetulnya saya gabungkan gunah musyadadah dan idgham mimi ini, cara bacanya sama. Ya, cara bacanya sama, ya. Jadi kita fokusnya seperti halnya mim bertasdid saja, ya. Kita coba praktek nih. Amma imma umma. Silakan, Bu. Nah, sekarang saya munculkan. Nah, cara bacanya jadi berbeda atau sama? Tetap sama. Sama, ya. Meskipun ada mim sukunnya ya. Siap, kita ulang. Amma imma umma. Silakan. Amma imma umma. Nah, gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Sudah paham, yakin ya, insya Allah ya. Oke, konsistennya. Ingat konsistennya. Sekarang kita akan coba praktekkan di polanya. Tuh, Bu. Pernah saya ingatkan ya. Pola-pola mad jangan sampai hilang. Ya. Pola-pola mad tetap praktekkan oleh ibu-ibu sekalian. Sehingga biar lebih lancar lagi. Lebih melekat lagi di lidah ibu-ibu sekalian. Karena pola-polanya mau itu guna, terus kol-kola dan lain sebagainya. Sudah saya setting satu tema lah ya. Satu tema tapi beda hukum gitu ya. Siap. Coba kita testing dulu pola 2 harokat dulu, Bu. Ya, siap ya. Pola 2 harokat dulu. Ingat, pola 2 harokat bukan guna. Ini belum kita bahas ya. Siap, kita testing dulu. Ibu Iis
Dipraktekkan Bu, pola mad 2 harakat. Bana bana baununa bina bina baini buna. Itu kan Ustaz. Ya, betul. Apa satu lagi? Bana. Bana bana baununa bina bina baini buna. Nah, sip, bagus. Ibu Ratna Suminar. Pola mad 2, 2 harokat dulu. Bana bana baununa bina bina baini. Nah, hati-hati di sini, Bu. Jangan baca ini, siap dipoloskan dulu. Jadi Khawatir jangan tercampur. Coba, Bu. ya. 2 ya. Ya, 2 harokat. Hilang Ustaz, itunya hilang. Ya, nggak apa-apa, Bu. Sengaja dihilangkan biar tidak tercampur dengan gunanya. Oh, iya. Apalagi batch pertama harus sudah pada mahir nih, ya. Pola 2 harokatnya. Coba, Bu. Coba. Ulang. Lah. Bana baununa bina bina baini buna. Bana baununa bina bina baini buna. Nah, gitu. Sip, Masya Allah. Ibu Ratnawati, siap. Tanpa lihat dulu ya. Coba. Testing. Bana baununa bina bina baini buna. Bana baununa bina bina baini buna. Nah, Masya Allah. Ibu Mas Riani. Ustaz, bismillah. Bana baununa bina bina baini buna. Bana baununa bina bina baini buna. Nah, gitu. Masya Allah. Tabarakallah ya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang ibu-ibu sekalian kita praktekkan yang gunahnya. Ya, saya coba praktekkan. Disimak dulu. Nanti saya ulang-ulang 3 kali ya. Biar nanti masuk. Tapi tinggal disetting saja kok. Ya, nggak akan jauh beda dengan pola yang 2 harakat. Bana baununa bina binna baini bun. Nah, ini catatan nih, Bu, ya. Sebelum kita lanjutkan. Ketika ada di akhir, makanya di sini ada peta nih. Ada peta, Bu, ya. Ketika di awal, mau itu nun bertasdid ataupun mim bertasdid ya, ketika di awal tidak dibaca. Ketika di tengah dibaca, maksudnya dibaca gunahnya, ya, dibaca dengung. Di akhir pun juga sama dibaca dengung, Bu. Ya, di tengah dibaca dengung, di akhir pun juga dibaca dengung, terkecuali di awal, ya. Makanya di sini ketika saya sukunkan, ya, kalau kita membaca Al-Qur'an kan ketika mensukunkan atau memberhentikan bacaan pasti sukun hurufnya. Meskipun nanti nun ini berharokat, ya, nanti akan ada contohnya. Meskipun nun ini berharokat, tapi tetap ketika diwakafkan jadi sukun, ya. Maka dari itu ketika dibacakan baini bun, ambil dengungannya saja tanpa ada harokat, ya. Kalau diberikan harokat kan baini bun, nah gitu ya. Nah, naknya dihilangkan, jadi ambil gunahnya saja. Maka bacaannya seperti itu. Ini pasti sering kali tidak banyak orang yang mengetahui cara baca di akhir ya, gunah musyadadah ketika posisinya di akhir, ya. Sedikit yang yang mengetahuinya, ya. Jadi banyaknya sering kelirunya, gitu ya. Maka dari itu mudah-mudahan ibu-ibu sekalian dapat ilmu tambahan nih di sini ya. Meskipun kita pernah membahasnya, tapi kita ingatkan kembali dan lebih detail lagi nih, ya. Siap. Oke, saya praktekkan 3 kali ya. Ibu-ibu sekalian boleh di-mute dulu, boleh ikutin ya, biar nanti suara saya yang terdengar dan ibu-ibu mengikuti di tempat masing-masing ya. Saya akan baca 3 kali. Jadi 3 kali itu 2 pola irama ya. Jadi 1 kali baca, 1 kali pola itu 2 irama ya. Sama halnya seperti yang mad. Bana baununa bina baini buna. Ada itu. Bana baununa bina baini buna. Siap. Sekarang guna ya. Bana baununa bina baini bun. Bana
بوننا بنبي نبين بن بنبن بوننا بنبي نبين بن بنبن بوننا بنبي نبين بن. Satu kali lagi. بنبن بوننا بنبي نبين بن بنبن بوننا بنبي نبين بن. Oke, siap Bu. Ya, sekarang bagian ibu-ibu sekalian. Nah, catatan ya. Ingat, jangan sampai kita melepaskan konsentrasi konsisten gunah ke satu, gunah kedua, gunah ketiga. Ya, jangan sampai lupa di situ ya. Jangan sampai kita baca gini. Bana bana baununa binabin nabaini bun. Oh, kan enggak konsisten. Apa gunanya harus konsisten. Bana bana baununa binabin nabaini bun. Konsisten kan? Bana bana baununa binabin nabaini bun. Oke, siap. Ibu Iis, yuk dicoba Bu. Banaban nabaununa binabin nabaini bun. Sip. Banaban nabaununa binabin nabaini bun. Oke, sepertinya di sini agak kurang Bu. Yang ini oke. Yang akhir, ya, yang tengah nih. Diulangi satu kali. Yang banaban nabaununa binabin nabaini bun. Sip, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ibu Is, ya pertahankan Ibu ya. Nanti akan praktek pola ini di potongan ayat nantinya ya. Oke, lanjutkan Ibu Ratna Suminar. Yuk, masuk. Ya, Ibu Ratna Suminar, di-on kan mikrofonnya? Mikrofonnya belum. Siap. Banaban nabaununa binabin nabaini bun. Banaban Ujungnya hati-hati. Ibu Ratna jangan bun jangan ada yang mantul. Bun sampai hilang dulu, lidah menempel, jangan sampai bunyinya masih ada langsung kita lepas. Kalau kita lepas nanti jadi mantul. Bun gitu ya, tapi bun hilangkan dulu. Coba. Nah, gitu ya, dihilangkan dulu. Ya, ulang. Banaban nabaununa binabin nabaini bun. Nah, gitu. Banaban nabaununa binabin nabaini bun. Nah, gitu, masya Allah ya. Jadi kalau misalkan pola-pola sebelum sudah terkuasai, ini pun juga tinggal nempel doang ya. Sip, bagus, alhamdulillah. Kita lanjutkan Ibu Ratnawati, silakan. Ya. Nah, banna, hati-hati kurang tahan Bu. Banna. Oke, bagus. Ibu Masriani. Banaban nabaununa binabin. Sedikit lagi Bu, sedikit lagi, satu ketukan lagi. Banaban nabaununa binabin nabaini bun. Banaban nabaununa binabin nabaini bun. Nah, masya Allah, mantap, bisa ya. Jadi ingat catatannya apa tadi? Ingat catatannya ketika di tengah dibaca
di akhir pun juga dibaca, terkecuali di awal tidak dibaca ya. Siap. Sekarang kita akan praktek ke potongan-potongan ayatnya ya. Nah, di sini sudah dibagi-bagi Bu ya. Sehingga fokus ke tengah awal awal bacaan, tengah bacaan dan akhir bacaan ya. Baik, guna musyadadah nun dan mim bertasydid ketika di awal, kira-kira Bu ini di awal dibaca tidak Bu? Tidak, Ustaz. Tidak. Kalau dibaca terbayang minus. Jadi nanti jadi sabian. Ya, betul. Nah, ya jadi sabian nantinya. Nah, ini nggak boleh ya, meskipun berwarna. Ingat, meskipun berwarna. Karena di dalam Al-Qur'an tajwid berwarna gini bentuknya. Nah, Iya, benar. otomatis sebetulnya ini kenapa diberikan warna ini, Bu? Ya, kalau misalkan kita perhatikan sebelum mim ini nanti akan ada nun mati atau tanwin biasanya kalau misalkan berwarna ya. Cuman biasanya di sini ada wakof ya, wakof atau ayat. Nah, biasanya suka ada yang seperti ini gitu ya. Makanya saya tempelkan biar ibu-ibu sekalian paham. Kalau di awal itu jangan didengung, dan kalau didengung pun juga meskipun indah pasti jadi lagu itu ya. Jadi Nisa Sabian nantinya ya. Ini enggak ya. Langsung saja mina ya, tanpa tanpa digunakan, tanpa didengungkan ya, lebih lama. Siap, kita murojaah dulu Bu. Posisi mim dan nun bertasydid ketika di awal ya, khususnya mim bertasydid. Nun jarang ya, kalau nun bertasydid jarang ada di awal ya, kebanyakan di tengah. Siap, saya satu kali, semua satu kali di on kan, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Minas samai fihi dhulumat. من السماء فيه ظلمات. Bagus. Nah, di sini sudah tidak akan saya bahas lagi karena ini sudah ada pembahasannya ya. Tapi kalau misalkan ada yang keliru, kurang panjang, pasti saya koreksi karena yang sudah kita pernah pelajari pasti akan sering diperhatikan ya. Kalau kurang ditambah nanti insya Allah ya. Baik, kita ulangi ya. Minas samai fihi dhulumat. Bab waqaf pun juga sudah kita pelajari. Silakan. من السماء فيه ظلمات. Bagus. Berikutnya masih di awal ya. Mim tasydidnya di awal. Minas sawa'iqi hadaral maut. Silakan. من الصواعق هدر الموت. Berikutnya masih di awal. Masyawfi. مشوا فيه. Bagus. Taib. Berikutnya mim dan nun bertasydid ketika di tengah Bu. Di tengah bacaan ya. Salah satunya di sini nih. Ada amma yatasa. Ingat ya, jangan sampai gunahnya lupa lagi ya. Tahan dulu tidak tergesa-gesa. Kalau ingin dengan ketukan berarti 3 ketukan lamban. Amma yatasaalun. Silakan. يتساءلون. Bagus. Berikutnya nun bertasydid ketika di tengah. Anin naba'il azim. Silakan. Naba'il azim. Bagus. Baik. Berikutnya masih di tengah ayat atau di tengah bacaan ya, Fuan. Innallaha ala kulli syai'. Silakan. إن الله على كل
mantap, bagus. Berikutnya ketika di akhir, hati-hati di akhir, Bu. Kekeliruan-kekeliruan yang sering terjadi, khususnya ini curhat saja, Bu ya. Saya dulu saya dulu keliru, Bu, ya, ketika baru-baru belajar ya. Jadi yang namanya belajar pasti masih banyak yang harus diperbaiki. Ternyata dulu saya, Bu, ketika membaca nun bertasydid di akhir, ini bacaannya gini. Mungkin di antara ibu-ibu sekalian ada yang mengalami seperti ini, ya. Contoh, la tukhrijuhun. Nah, gitu ya. Jadi hu-nya yang panjang, hati-hati. Hun. Nah, bukan hu. Berarti kalau kita mempanjangkan hu berarti mad ya. Mad arid kan, ini bukan ya. Terus saya pernah juga dulu itu ketika belajar bacaannya gini. La tukhrijuhun. Nah, ya disukurkan langsung. La tukhrijuhun. Nah, ya. Dan ternyata bacaan yang tepat itu adalah gunahnya harus ada. La tukhrijuhun. Hati-hati ya. Pokoknya jangan dinakkan. Ingat, Bu, jangan dinakkan ya, karena kita sukun ya. Siap. Saya satu kali, semua satu kali. La tukhrijuhun. Silakan. La tukhrijuhun. Oke, siap. Dan hati-hati jangan kepanjangan ya. Hati-hati jangan kepanjangan. Nanti ibu-ibu sekalian, kalau di akhir guna ini, ingat ketukannya berarti yang mana, Bu? Ya. Yang mana, Bu? Ini kan tadi itu ada berapa? Ada 3 ketukan irama ya. Nah, ini. Iya. Ini ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga. Kalau ketukan ketiga yang mana, Bu? Yang fathah. Yang fathahnya. Karena fathahnya gak ada, maka ibu konsisten di sini. Ya, coba kita ketuk ya. Misalkan hun. Nah, cukup segitu. Ya, jadi na-nya tidak usah diketuk, ditambah ya. Jadi di sini ada takhrijuhun. Nah, cukup segitu, Bu. Ya. Agak kurang sedikit lah. Ya, agak kurang sedikit. Tidak dipastikan langsung ketukan ketiga, ya. Takhrijuhun. Nah, enggak gitu, ya. Tapi sebelum kita membunyikan harokat fathah, gunanya sudah dikurangi, gitu ya. Oke, karena memang beda, karena sukun ya, ini disukunkan. Jadi gunanya yang terbawa. Kalau misalkan ada harokatnya, baru ketukan ketiganya sempurna, ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Siap, lanjutkan. Di sini masih di akhir, Bu. Saya satu kali, semua satu kali. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. Silakan. فإذا بلغنا أجلهن. Sip, mantap. Berikutnya masih sama. Mim bertasydid di akhir. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. Silakan. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. Oke, siap. Kita testing dulu. Ibu Is dulu, Bu. Bagian ini ya. Jadi ke bawah ya. Ini. Jadi posisi di awal, di tengah dan di akhir. Ibu Is dulu, silakan. Atas dulu, Bu. Minas samaa'i fihi dhulumat Bagus. Kedua. amma yatasaalun Bagus. Ketiga di akhir. la tukhrizuhun Ju-nya kurang panjang. Juhun. la tukhrijuhun Bagus. Oke, berikutnya Ibu Ratna, silakan. Atas dulu. minas sa'iqi hadzara maut. Bagus. Anin naba'il azim. Berikutnya. Faiza balagna ajaluhun. Ajala, Bu. Ajala. Faiza balagna ajalahun.
Masya Allah, sudah pada lancar nih ya. Ibu Ratnawati. Mikrofonnya Bu. Masaufi. Iya. Inna Allah ala kulli syai. Iya. Wa najjaynahu Go. wa najjaynahu minal enggak pendek ya, Tat? Hati-hati, pendek. Ya, go-nya pendek. Langsung am-nya ditahan. Wa najjaynahu Wa najjayna. Tasdid dulu, Bu. Wa najjaynahu. wa najjaynahu minadh-dhamm. Minal. Hati-hati, lamnya ketinggalan, Bu. Ketinggalan. Wa najjaynahu minadh-dhamm. Nah, gitu. Masya Allah ya. Nah, kira-kira ibu-ibu sekalian ada yang baru mengetahui tidak nih di bab ini? Ya, gunnah di akhir. Ada tidak? Atau sudah hafal dari awalnya? Belum tahu. Belum ya? Nah, ini memang terjadi, Bu. Tahu. Ya. Ya, baru tahu ya. Ini terjadi oleh saya sendirilah ya ketika belajar. Oh, ternyata cara baca gunnah di akhir gini gitu ya. Nah, ini jarang sekali, apalagi tuh sering kali saya mendengar juga ada apa namanya? Ya, para pembaca Ar-Rahman tuh. Di Ar-Rahman ada di ayat berapa ya? Kalau tidak salah ada yang di ujungnya itu ada en-nya gitu ya. Saya lupa lagi apa namanya ayatnya. Ada pokoknya ada panjang dulu baru di-en-kan ujungnya ya di Ar-Rahman tuh ya. Saya penasaran juga, Bu ya. Sebentar kita lihat. Soalnya dulu pernah saya bikin konten itu ya. Surat ke-55 ya. Nah, kalau tidak salah di sini. Nah, ini Bu, ayat paling bawah, Bu. 39 ya. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ. Nah, gitu, Bu ya. Jadi ja-nya 6 harokat dulu nih, karena alis bertemu tasdid 6 harokat dulu baru en ya, itu. Ada, Bu ya. Ini kasus-kasus yang ya pengalaman saya saja lah, insya Allah. Dan ternyata ibu juga baru banget ya, baru mengenal ternyata apa namanya ada kalimat-kalimat di dalam Al-Quran seperti ini. Dan cara bacanya harus kita gunakan ya. Oke, sudah paham di sini, Bu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini bab ini ya. Ya, gimana, Bu? Itu waktu di Tahsin 1 oleh Ustaz dibahas sedikit. Oh, sedikit ya. Ya, memang nggak akan dibahas lebih banyak karena belum pembahasan ya. Nah, ini di sini sudah ini ya, sudah praknya langsung ya. Iya, Oke. Alhamdulillah. Siap ya, apa cukup ya, sudah bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan dulu, Bu. Berikutnya idgham mimi. Tadi cara bacanya sama ya. Dan kaidah-kaidah yang sebelumnya tuh pasti mengikuti, Bu. Mad itu pasti mengikuti. Alif lam apalagi pasti mengikuti ya. Oke, kita lanjutkan. Saya satu kali, semua satu kali. Ini mohon maaf di sini harusnya diberikan warna ya, yang ini ya. Ini saya lupa. Nun tasdid, ingat, nun tasdid ya. Siap. Cara bacanya abaikan saja mim sukun, Bu ya. Abaikan mim sukun. Fokus langsung ke mim bertasdid. Lahum mannal husna. Silakan. Lahum mannal husna. Terus berikutnya. Lahum mimma yaksibun. Lahum mimma yaksibun. Baik, berikutnya. Khalaqalakum ma fil ard. Khalaqalakum ma fil ard. Bagus. Berikutnya bawah. Masih mim bertemu mim. Fa inna lakum ma sa'altum.
فإن فإن لكم لكم ما ما سألتم سألتم. Baik, berikutnya. Hati-hati di sini ada tanda alis ya. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. فلما 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 جاءهم ما عرفوا عرفوا كفروا كفروا به به. Bagus. Berikutnya. أَنَّهُم مُّلَاقُو. أنهم أنهم ملاقو. Siap. Ibu Iis dulu. Silakan Bu. Dibaca dari sini Bu. لهم من Man. Hati-hati. Jangan man, tapi man langsung. Cepat ya. Man. لهم من حسنى Mannal husna. Nalnya agak ngalir sedikit. لهم من Mannya الحسنى kurang Bu. Mannya ingat. Mannya harus sama percis jaraknya ya. Mannya kurang tadi sedikit. لهم من الحسنى Toyib. Berikutnya. لهم ما يكسبون Mimnya juga kurang sedikit Bu. Silakan ulangi. Mim tasdid ya. لهم لهم مما يكسبون Toyib. Berikutnya. خلق لكم ما في الأرض Toyib. Alhamdulillah. Siap. Ibu Ratna. Bawah Bu. Bawah ya. فإن لكم ما سألتم. Iya. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. Sip. Tetap. Berikutnya. أنهم Kurang tahan Bu. أنهم ملاقو. Masya Allah, tabarakallah. Sip, mantap. Berikutnya kita lanjutkan Ibu Ratnawati. Silakan. Atas lagi Bu. لهم من Man kurang Bu. Man nun tasdid, ingat. من الحسنى Tayyib. لهم مما Mim tasdid. لهم مما يكسبون Iya. خلق لكم ما في الأرض Masya Allah. Sip, bagus. Berikutnya Ibu Masriani, bawah. فإن لكم ما سألتم. Tayyib. فلما Ma-nya جاء kurang panjang. Ada madnya Bu. Maja. Falamma فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. Ru-nya kepanjangan. Kafaru bih. كفروا به Iya. Berikutnya. أنهم ملاقو. Nah, gitu, Masya Allah, tabarakallah. Sip, ya, seperti itu, Bu. Ya, untuk pembahasan gunnah musyaddadah dan idgham mimi, ya, karena satu
karakter cara bacanya sama banget ya. Oke, insya Allah ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, ini akan jadi tugas ya murojaah masing-masing di rumah. Silakan. Sudah ada rekamannya ya, dilatih terus ya. Yang jadi poinnya adalah Bu, ya, yang jadi poinnya adalah konsisten ya. Jadi meskipun ibu sudah bisa cara mendengung 3 ketukan, tapi nanti akan banyak koreksi itu adalah ketika di satu ayat ada berbagai dengungan. Nah, itu yang harus dikonsistenkan di situ. Ya, salah satunya apa? Salah satunya di sini tadi ada yang posisinya 2 ya, 2 dengungan. Di mana barusan? Ada tidak yang 2 dengungan, Bu? Gak ada di sini ya. Ini semuanya 1, 1, 1. Nah, ini nih. Nah, ini. Ya, kurang lebih di sini ya. Pola ini termasuk 3 dengungan. Pola ini pun juga 3 dengungan. Nah, ini. Nanti bisa jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran ada yang seperti ini, Bu. Maksudnya posisinya ya. Posisinya di tengah ada, di akhir ada gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti yang akan direkam yang ini, Bu. Ya, polanya dilancarkan. Ya, nanti di murojaah masing-masing di rumah dengan rekamannya. Dan yang ini lupa saya belum kasih halaman ya. Insya Allah next minggu depan kita kasih halaman ya, karena ini terbaru Bu ya, perdana nih ya, alhamdulillah. Makanya Ibu tetap mudah-mudahan kita semua ibu-ibu sekalian semuanya mudah-mudahan istiqomah ya, karena kita belajarnya baru sedikit banget ya, baru tahap tahsin 2, belum tahsin 7 Bu. Nanti ada tahsin 7. Tahsin itu sampai 7. Lihat dari kurikulum ya. Jadi ada tahsin 1, tahsin 2 sampai tahsin 7 ya. Berarti kita baru berapa persen nih ya belajar tahsin ya. Insya Allah. Tapi tetap bukan jadi ukuran ya. Bukan jadi ukuran, waduh berarti di Sobat Ngaji saya belajar lama dong gitu ya. Pokoknya jangan ingat-ingat ukuran Bu ya. Ukuran waktunya gitu ya. Terus selama belajarnya kita nikmati saja ya. Nikmati saja. Berjalan saja, mudah-mudahan Allah tentunya memberikan kepada ibu-ibu sekalian kemampuan ya, rizki Allah berikan, dan kita tinggal laksanakan tugas-tugas yang seharusnya kita melaksanakan sebagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran gitu ya. Salah satu diantaranya yaitu mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran biar tidak ada yang keliru, meskipun ya pada akhirnya masih banyak koreksian, tidak hanya peserta, guru-guru pun juga masih banyak gitu ya. Sehingga pernah saya sampaikan, ada salah satu ulama mengatakan belajar Al-Quran itu lebih panjang usianya daripada usia kita. Jadi dalam artinya memang tidak akan ada yang 100% Bu ya. Tetap di tengah-tengah jalan banyak yang berguguran ya, dalam artian usia kita tidak sampai gitu ya. Maka kita manfaatkan kesempatan dari Allah ini, usia, kesehatan, dan waktu luang ini kita manfaatkan insyaallah ya. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini Allah catat menjadi amal soleh insyaallah Bu ya. Allah jadi catat menjadi amal soleh, dan insyaallah sebagaimana Rasulullah pun juga mengatakan bahwa mau yang lancar ataupun yang terbata-bata mendapatkan pahala insya Allah. Apalagi yang terbata-bata dapat pahalanya 2 Bu, double Bu. Ya, berbeda dengan yang lancar Bu. Ya, kalau yang lancar pahalanya ya sepertinya 1 doang gitu ya. Tapi walau alam ya. Tapi ini yang diterangkan oleh Rasulullah, yang terbata-bata. Yang terbata-bata itu adalah mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama pahala per huruf. Ya, 1 huruf 10 kebaikan. Pahala yang kedua apa? Pahala berusaha sekuat tenaga, sekemampuannya gitu ya, tapi dalam keadaan berusaha itu dapat pahala juga, luar biasa ya. Makanya pernah saya ingat Bu, ada nasihat dari guru-guru bahwa sebetulnya semakin bertambah usia kita, semakin Allah berikan berbagai kemudahannya. Nah, tapi kita sebagai manusia terkadang sebaliknya, kok sulit gitu kan ya belajar itu. Padahal itu salah satu kemudahan dari Allah. Salah satunya apa Bu? Contoh ya. Misalkan ketika muda, gigi kita kan masih sempurna ya. Gigi kita, napas kita masih panjang ya. Suara kita masih lembut Bu ya. Tapi sesudah misalkan usia 50, 60 tahun ya, suara yang asalnya lembut jadi gimana Bu? Yang asalnya jadi serak misalkan ya. Terus yang asalnya napasnya panjang menjadi pendek gitu ya. Itu sebetulnya kalau ya
nasihat dari guru-guru itu sebetulnya itu kemudahan dari Allah. Allah memudahkan seseorang untuk senantiasa menjadi ringan dalam belajar, ya. Sehingga jadi ada kaidah yang pernah saya sampaikan, ketika ibu membaca, misalkan ada peserta yang membaca, ada seseorang yang membaca tapi dalam keadaan terbata-bata karena napasnya pendek, ya, dan tidak bisa memaksakan lanjut. Jadi mau tidak mau harus berhenti. Dapat pahala, Bu, ya. Dapat pahala, ya. Dengan usahanya itu. Jadi sebetulnya semakin tua kita semakin banyak dipermudah oleh Allah. Salah satunya apalagi, Bu? Amin. Menggugurkan dosa. Allah Dosa. permudah, ya, betul ya. Allah permudah dengan banyak ada yang dirasa, Nikmat. ya. Ya, betul ya. Masa muda misalkan, masa saya sampai sekarang memang nggak ada yang saya rasakan, Bu. Sakit apa gitu kan, pinggang enggak ya. Tapi kan usia-usia ibu duduk sebentar sakit gitu ya. Itu salah satu penggugur dosanya itu, ya. Kalau masa-masa muda susah untuk mendapatkan penggugur dosa, itu agak susah gitu ya. Harus sakit dulu kan. Itu ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi insya Allah, Bu, ya, semakin usia kita bertambah, sebetulnya berkurang sih ya. Semakin usia kita berkurang itu ya, insya Allah semakin banyak kemudahan-kemudahan dari Allah. Tapi kita istiqomahkan, ya. Maka dari itu Amin. konsistenkan biar kita tidak tidak berpikir sebaliknya, ya. Kok susah belajar itu ya. Padahal di samping itu adalah kemudahan, ya. Rukhsah ataupun darurat itu ya. Darurat, napas pendek, ya, nggak bisa menyempurnakan bacaannya satu ayat misalkan dalam dalam satu nafas, darurat, dalam keadaan darurat, maka jaiz hukumnya dan dapat pahala gitu ya, insya Allah, ya. Baik, itu saja ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Jadi tugasnya sudah ada, insya Allah nanti akan segera di-sharekan. Dan sebagaimana tadi yang sudah dipraktekkan sepertinya sudah lancar semua, ya. Tinggal dipahami terus ya, gunnah musyadadah, idgham mimi, ya. Tapi istilah ini sebetulnya tidak usah dihafalkan. Tapi saya yakin ibu paham, ya. Gunnah itu dengungan, musyadadah huruf yang bertasdid, yang mempunyai Asik. dengungan yaitu mim dan nun. Sedangkan idgham mimi, ya, mim bertemu mim gitu ya. Jadi di modul Sobat Ngaji ini memang akan senantiasa di per modulnya nama-nama istilahnya tetap saya tempelkan, Bu. Tapi bukan jadi prioritas. Prioritas itu adalah cara baca. Sesudah cara bacanya sudah oke, sudah lancar, baru dikenalkan nama-nama istilah seperti tadi, ya. Itu saja sepertinya ibu-ibu sekalian yang Allah mulai sudah lewat 4 menit ya. Barangkali terakhir ada yang mau ditanyakan dulu? Pak Ustadz, Ya, gimana, Bu? ini sebetulnya dengan sekarang tahsin 2 lebih kepahamannya meningkat. Masya Allah. Tapi mungkin murojaah masih tetap diperlukan. Iya. Termasuk tadi waktu pemberhentian di ayat itu kan sekarang lebih tahu, oh ini yang ada tasihnya itu tadi itu Guna. ya diguna itu, oh gitu. Terus kalau misalnya ada huruf yang fathah itunya dikurangin dikit gitu ya. Jadi mungkin Betul. seperti itu. Jadi kalau kemarin-kemarin kadang-kadang suka lupa kalau misalnya kita tadarus juga, ayo aja jadilah. Jadi Iya, insya mungkin Allah. dengan sejalan Iya. waktu ada perjuangan dalam untuk pembelajaran tahsin, mungkin Pak Ustadz jangan bosan-bosannya mengingatkan lagi. Siap, insya Seperti Allah ya. Dan terima insya Allah, kasih. ya, sama-sama Bu Is ya. Dan memang settingannya gitu, Bu, ya. Dan saya pun juga mengusahakan asatid yang lain pun juga menyampaikan hal yang sama, ya. Jadi memang settingannya tetap muroja akan tetap dipraktekkan. Dan bahkan yang tadi di modul saja tanpa kita sadari kita sedang muroja ya. 2 harokatnya ada, terus 4 sampai 5-nya juga ada. Cuman memang 6 harokat belum ada ya. Saya baru ingat barusan nih, Bu ya. Baru ingat barusan ternyata di Quran surah Ar-Rahman ada ya. Harusnya ditempelin, betul ya? Harusnya ditempelin. Iya. Karena ada 6 harokat baru didengungkan ya. Nah, itu ya. Tuh kan jadi ilmu, Bu, alhamdulillah. Kalau sebelumnya saya nggak ingat Ar-Rahman tuh ya. Karena saya ngajar, karena saya menyampaikan kepada Ibu, oh ternyata di Ar-Rahman ada ya kaidah itu. Makanya perlu ditempelkan juga insya Allah ya. Nanti ada update-annya ya.
Oke, alhamdulillah Ibu Is, Ibu Ratnawati, Ibu Masriani, Ibu Ratna Suminar, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan tetap semangat. Ini baru kita berapa persen lah belajar itu ya. Kita sama-sama. Kalau saya murojaah memperkuat apa namanya kaidah-kaidah dan juga apa namanya memperbaharui cara penyampaian materi-materi yang seperti insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan saya dan tim dan juga mudah-mudahan ibu bapak apa ibu-ibu sekalian pun juga dimudahkan dilancarkan oleh Allah ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Is apa namanya para asati di sobat ngaji ya jangan bosan-bosan menyampaikan murojaahnya ya karena memang murojaah itu penting insya Allah ya insya Allah kita tampung Bu ya Ibu Is ya nanti disampaikan kepada yang lainnya agar senantiasa tetap murojaah ulang-ulang karena pelajarannya akan tetap sama ya maksudnya akan terbawa terus ya seperti halnya tadi kita belajar guna saja 2 harokatnya ada 4 harokatnya ada Bu ya 6 harokatnya juga ada tuh seperti itu ya oke cukup Bu Is ya sudah oke ya alhamdulillah baik sepertinya amin ya rabbal alamin ya wa iyyaki. Baik itu saja yang bisa disampaikan ibu-ibu sekalian kita batasi waktunya karena kita pun juga perlu istirahat ya badan kita perlu istirahat karena perjuangan di antara ibu-ibu sekalian luar biasa ya meluangkan waktu meninggalkan kegiatan-kegiatan rumah tangganya khususnya ibu-ibu ya dan juga apa namanya memanfaatkan waktunya untuk belajar mudah-mudahan insya Allah menjadi amal soleh ya amal ibadah ibu sekalian. Baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian dan juga terima kasih kepada Agesa yang senantiasa menemani kita. Mudah-mudahan beliau pun juga sehat ya dan kita semua sehat dan insya Allah minggu depan lanjutkan lagi. Siap Bu ya? Mudah-mudahan masih Allah takdirkan, masih Allah berikan usia kepada kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin ya. Kita bertemu minggu depan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lancar insyaallah ya. Baik itu saja cukup dari saya Ari Abdullah. Aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, syukran Ustaz Ari untuk pemaparan materi hari ini. Gimana Ibu-ibu materinya? Luar biasa. Mantap ya. Oke, supaya nanti lebih namanya tidak lupa nih dengan materinya, lebih tetap nempel dan insya Allah menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam membaca Al-Quran ini. Insya Allah nanti setelah ini pun kami akan infokan juga untuk tugasnya. Tadi Ustaz Ari pun sudah menyampaikan ya. Jadi akan ada tugasnya, nanti akan kami kirimkan di grup beserta contohnya seperti apa. Begitu Ibu-ibu. Baik, sebelum diakhiri mungkin dari Ibu-ibu ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Cukup ya? Baik, cukup ya Ibu-ibu ya. Terima kasih banyak untuk waktunya, terutama untuk Ustaz Ari dan juga Ibu-ibu semua untuk malam hari ini. Semoga pekan depan tidak ada halangan. Insya Allah kita semua dapat berkumpul kembali untuk bertolabul ilmi. Dan walaupun di sini ada beberapa yang tidak hadir, semoga minggu depan bisa hadir semua Ibu-ibu ya. Jangan lupa nanti di-set lagi remindernya tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk kelasnya akan dimulai kembali untuk di pekan depan Ibu-ibu ya. Dan mari kita akhiri saja untuk pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak. Afwan Ibu, terima kasih banyak dan selamat malam, selamat beristirahat juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu. Selamat malam, selamat beristirahat.